Oke. Baik, terima kasih sarannya. Kita sekarang dalam posisi record ya untuk kita bisa putar ulang lagi bagi yang memerlukan. Kita akan bahas mengenai sistem aplikasi Smart PLS yang sekarang ini banyak sekali digunakan untuk program-program untuk tesis dan disertasi, dan juga dalam penelitian-penelitian profesional, karena beberapa pengembangan dari program aplikasi yang sudah ada seperti SPSS, ada AMOS, ada LISREL, gitu ya, ada statistika gitu. Sementara ini yang dianggap paling canggih adalah di Smart PLS ini, karena dia bisa langsung membuat sebuah konstruk model di mana kita cukup dengan melakukan coding yang sangat simpel dan sederhana, bisa ditangkap dan dibaca oleh sistem, oleh aplikasi, dan kemudian bisa memberikan output atau hasil yang akurat gitu. Sisi yang lain adalah Smart PLS ini, dia bisa membaca antar beberapa variabel. Variabel ini kan kita ketahui ada parameter-parameter, kemudian ada moderasi, ada variabel intervening, yang semua itu di Smart PLS ini bisa dibaca. Bisa dibaca, dan sekaligus juga bisa melakukan analisis antar variabel itu sendiri. Jadi kalau di SPSS kan kita membatasi misalnya ada variabel bebas, ada variabel yang tergantung gitu ya, ada bebas dan tergantung. Nah, di situ kita sudah membuat sebuah analisis batasan gitu. Nah, kalau di Smart PLS ini, itu antar variabel bebas sendiri itu bisa kita analisis apakah mereka melakukan korelasi atau tidak, terjadi kovarian atau tidak, gitu. Dan bahkan kita bisa menemukan variabel-variabel yang bebas tadi, gitu, antar variabel bebas satu dengan variabel bebas yang lain, melakukan korelasi sampai sejauh mana, itu sampai detail seperti itu. Nah, selain itu juga ada variabel moderasi yang bisa kita analisis, ya, bisa kita identifikasi untuk kita temukan beberapa model dan konstruk baru dari sebuah penelitian sebelumnya. Nah, ini ada, nanti kalau kalian sudah melakukan download gitu, nanti akan muncul ya seperti ini nanti. Nah, ini tinggal di download aja gitu ya, Smart PLS is here gitu ya, nanti tinggal di download aja. Mestinya kalau komputer itu available, compatible ya dengan Windows minimal 32 bit ya, atau 64 bit. Maka tidak perlu Java runtime. Tapi kalau misalnya spek komputer laptop kita di bawah itu, kita perlu install dulu Java runtime untuk membantu mengaktifkan Smart PLS ya kalau kita mau pakai. Nanti kalau sudah sampai di situ, kita aktifkan, tinggal ini aja, tinggal kita pilih saja, ada student, ada profesional gitu. Nah, karena kita untuk latihan, kita pakai student aja. Ya, jadi nanti ada pilihan student, profesional, pilih yang student aja. Itu nanti, tapi kita tentunya terbatas, tapi sudah cukup untuk belajar. Nanti kalau kita sudah
aktifkan, baru kemudian kita akan gunakan ya dengan beberapa teori dasarnya dulu ya, karena sebetulnya ini hanya alat bantu saja, tapi yang lebih penting adalah kita memahami tentang konsep dari research dan statistiknya dulu gitu. Nah, ini sebetulnya mengulang ya. Jadi jenis analisis ini kan kita sudah jelaskan waktu kita ketemu secara offline gitu. Ada analisis univariat, seperti kita kemarin jelaskan tentang statistik deskriptif ya, mean, median, modus, dan seterusnya, itu bisa kita gunakan dengan PLS. Kemudian analisis bivariat analisis untuk similar regression. Ini juga di statistik bisa kita lakukan gitu ya, pakai SPSS bisa. Atau pakai Excel juga bisa. Kemudian berikutnya adalah multivariat. Nah, multivariat ini yang tidak semua aplikasi bisa menyelesaikan. Ya, misalnya kalau untuk korelasi dan regresi berganda itu pakai SPSS sudah cukup. Tapi untuk path analysis SPSS tidak bisa. Ya. Kemudian untuk moderated regression analysis juga MRE juga SPSS ada keterbatasan. Apalagi yang struktur equation modeling. Ini untuk SPSS sudah nggak bisa lagi. Jadi harus menggunakan Smart PLS ini. Nah, sekarang kita pahami tentang struktur equation model, atau biasa disingkat dengan SEM. SEM itu analisis multivariat. Dia mampu menganalisis suatu variabel secara bersama, seperti pada regresi berganda dan analisis jalur, tetapi tidak mampu menganalisis sekaligus variabel-variabel dan indikator-indikatornya secara keseluruhan. Nah, SEM ini analisis statistik untuk penelitian yang mampu menganalisis secara keseluruhan model penelitian beserta dengan indikator yang digunakannya. Jadi kalau kita lihat di dalam gambar, secara sederhana ini, kalau di multivariat SPSS ya, yang regresi berganda biasa kan seperti ini. Jadi ada satu variabel tergantung yang kemudian dipengaruhi oleh dua variabel misalnya. Nah, kemudian ada lagi yang moderating ya. Jadi moderatingnya di sini. Jadi dia sebelum memengaruhi Y, ada moderating di sini yang dipengaruhi oleh variabel X1, X2 gitu ya. Kemudian baru berpengaruh. Nah, kalau yang di SEM, yang multivariat model SEM itu seperti ini. Jadi ini ada masing-masing variabel itu ada parameter-parameter. Nah, parameter-parameter ini semuanya bisa diukur, parameternya semua bisa diukur. Kemudian berpengaruh terhadap satu variabel intervening, misalnya moderating, dan kemudian baru berpengaruh pada suatu variabel tertentu yang kita ingin ukur ya, sebagai variabel tergantungnya. Nah, ini kalau di dalam SEM, PLS, itu ini semua bisa muncul angka. Ini muncul angkanya semua, jadi sangat detail sekali. Bahkan nanti kita bisa buat beberapa model yang sangat cepat. Misalnya kalau ini nanti kita tarik ke sini misalnya, ini pengaruhnya bagaimana? Jadi misalnya gini ya, misalnya antara kepuasan pelanggan misalnya, ya, antara kepuasan pelanggan, customer satisfaction misalnya, dengan service quality misalnya ya, dengan service quality atau layanan, kualitas layanan ya dalam sebuah kegiatan penjualan misalnya. Nah, misalnya kita ingin tahu bagaimana sih service quality berpengaruh terhadap minat orang dalam membeli atau mengambil suatu keputusan untuk membeli barang misalnya. Nah, antara service quality dengan customer satisfaction misalnya, itu
di antara kedua itu sendiri kan sebetulnya juga berpengaruh ya. Artinya orang merasa puas ya, dalam melakukan suatu pembelian atau transaksi karena ada layanan yang memuaskan ya, ada service quality, ada kualitas layanan yang bagus gitu. Ya, baru kemudian orang mau membeli gitu ya, orang mau membeli. Misalnya ini membeli. Misalnya ini adalah decision making. Sebagai decision making misalnya di sini gitu. Nah, di dalam kalau kita menggunakan SPSS itu kan konstruknya sudah seperti itu, nggak bisa diubah-ubah gitu. Ya, jadi jalurnya lurus. Tapi kalau pakai sham, ini panahnya ini bisa berubah. Ya, panah bisa berubah. Misalnya ternyata kepuasan konsumen itu dipengaruhi oleh service quality misalnya. Jadi itu bisa. Itu kecanggihan dari sham. Oke. Nah, kapan PLS itu bisa digunakan? PLS digunakan untuk tujuan prediktif ya, untuk tujuan prediktif. Kalau kita menggunakan SPSS tidak berbasis pada PLS, itu hanya konfirmasi teori aja. Jadi seperti yang kita pernah jelaskan ya di dalam perkuliahan gitu, kan ada yang penelitian itu hanya untuk konfirmasi teori gitu. Ya, teorinya misalnya bahwa penjualan itu dipengaruhi oleh kegiatan promosi, oleh kualitas produk, oleh saluran distribusi misalnya ya. Kemudian oleh harga gitu ya, price. Itu kan teorinya gitu ya. Kemudian kita akan kita analisis untuk mengkonfirmasi teori itu betul atau enggak. Itu menggunakan SPSS gitu. Tapi kalau kita mau gunakan sebagai prediktif, alat untuk melakukan prediksi gitu, maka kita gunakan PLS, bukan menggunakan SPSS. Gitu. Nah, kemudian terkait dengan data, ya data. Kalau di PLS itu tidak perlu ada normalitas data, tidak diperlukan non parametrik. Kali kalau kita pakai SPSS itu datanya harus dibuat distribusi normal dulu, harus normal dulu distribusinya. Kemudian jenis datanya harus disesuaikan juga. Itu kalau di SPSS. Tapi kalau di PLS tidak perlu, ya, karena dia ada alat sendiri yang mendetek ketika misalnya data itu yang masuk adalah data diskrit misalnya, maka langsung akan diubah menjadi data kuantitatif ya oleh engine yang tersedia oleh mereka. Jadi sudah langsung itu dilakukan konfirmasi dan akan dilakukan distribusi normal dengan sendirinya. Jadi pekerjaannya sangat cepat ya, tidak kalau di SPSS kan bertahap ya, datanya dulu dibenerin dulu gitu ya, baru kemudian kita bisa olah. Kalau di PLS tidak perlu. Jumlah indikatornya bisa sampai 1000. Kalau di SPSS itu 100. Nah, software yang bisa digunakan untuk menganalisis sham dengan PLS ini yang paling banyak digunakan adalah Smart PLS. Ini nanti kita mau gunakan. Nah, konstruk. Kita mengenal konstruk ya. Konstruk itu apa? Konstruk itu variabel laten. Dalam model PLS, konstruk digambarkan dalam bentuk lingkaran. Jadi nanti di dalam PLS itu nanti ada gambar biru, ya gambar biru. Itu adalah konstruk. Konstruk itu variabel yang akan kita teliti, yang nilainya berubah-ubah, baik dia bisa sebagai variabel dependent atau variabel independence, gitu. Nah, konstruk itu dibentuk oleh indikator-indikator. Nah, indikator-indikator itu gambarnya yang warna kuning itu, ya. Gambarnya warna kuning.
maupun yang ada A1, A2, A3. Ini adalah indikator-indikator. Nah, indikator-indikator ini kita yang menentukan. Datanya juga kita yang akan mengisi. Nah, ada beberapa istilah biar nanti tidak bingung. Indikator itu variable manifest, disebut juga dengan sebagai variable manifest. Atau observed variable, atau variabel yang kita observasi, yang kita amati. Pengamatan yang terukur langsung, jadi itu data mentah. Jadi A1, A2, A3 itu berupa data mentah. Ya, data mentah nanti yang kita akan olah, dan itu mewakili dari suatu variabel yang kita akan teliti. Ya, indikator-indikator ini. Oke. Nah, bicara tentang struktur model itu tingkatan di atas struk, ya, di atas konstruk gitu ya. Jadi kalau ada konstruk lebih dari satu berhubungan, maka menjadi sebuah struktur model. Ya, misalnya service quality dengan customer satisfaction misalnya. Jadi kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan misalnya. Itu adalah konstruk. Ketika dihubungkan konstruk 1 dengan konstruk 2 itu menjadi struktur model. Nah, struktur model itu nanti yang akan diuji, yang akan diuji. Yang akan diuji untuk melihat bagaimana hubungan antar konstruk tersebut terhadap konstruk yang lain, membentuk sebuah model yang bisa kita percaya, yang fit, sehingga bisa dijadikan sebagai alat prediktif atau alat untuk estimate atau alat untuk melakukan prediksi ya, terhadap suatu fenomena atau kejadian. Ya, sampai di sini ya struktur model. Ada istilah nanti saya kasih inner model karena ada juga di beberapa buku struktur model itu ditulis namanya inner model ya, inner model atau struktur model sama aja. Nah, kemudian nah ini mengukur model ya, mengukur measurement model atau outer model. Nanti ketika kita sudah membuat sebuah model, struktur model gitu, kita bisa menggunakan data-data dari variabel-variabel yang sudah kita buat berupa indikator-indikator. Indikator itu sudah kita isi dengan data, misalnya dengan angka. Angka itu hasil dari kuesioner tentunya, ya, dari kuesioner. Mungkin ada pertanyaan, bisa nggak datanya kita gunakan data kualitatif atau data kuantitatif? Yang jelas datanya harus kuantitatif, gitu ya. Datanya harus kuantitatif. Kalaupun berasal dari data kualitatif yaitu kuesioner, maka seperti yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya di dalam perkuliahan, dibuat dulu data intervalnya gitu, kemudian gunakan angka interval ya 1 sampai 5 misalnya. Jadi nanti akan menjadi data kuantitatif. Nah, nanti kalau sudah ada kita buat model konstruk, kemudian kita buat tanda panah, nanti di dalam Smart PLS, itu nanti bisa kita buat tanda panah-panah begini. Nanti dia akan langsung bekerja dengan sendirinya. Nanti kita bisa lihat ya. Nah, ini cara bacanya. Ini kan ada struktur model ya, ada struktur model di mana terdiri dari dua variabel A dan variabel B. Variabel A dan variabel B. Nah, variabel A ini dia punya parameter-parameter ya, punya indikator-indikator. Nah, indikatornya ada indikator A1, A2, A3, A4, A5. Ini contoh ya. Ada A1 sampai A5. Kemudian ini ada variabel B. Variabel B ini ada 3 parameter atau indikator. B1, B2, dan B3. Oke. Ini nanti semuanya nanti ini angka ya. Ini menjadi angka.
Ini nanti data kuantitatif ya, atau angka yang akan kita masukkan. Nah, persiapan data. Oke, persiapan data. Kita bisa siapkan, ada yang sudah bisa ini yang download dan sudah siap dipakai, sudah ada? Mbak Nur? Mbak Nur Hidayah sudah bisa ini mendownload? Mas Hasan? Enggak, ini Pak, apa namanya, bisa dijalankan Pak, tanya nggak support sama ini ya. Belum bisa diaktifkan. Itu Mbak, nanti tak cukup Mbak, sambil jalan Pak. Oke. Kalau Pak Agus gimana Pak Agus? Ada kesulitan Pak Agus? Iya ini Pak, masih mencoba nih Pak, masih muter-muter nih Pak, menurut Pak tadi. Ya, agak berat memang, agak berat itu filenya cukup berat dan agak perlu waktu. Baik, siap Pak. Untuk teman yang lain ada yang sudah selesai. Lagi proses Pak. Lagi proses. Baik ya, mudah-mudahan Mas bisa ya. Tapi sambil saya lihatkan aplikasinya. Jadi saya sudah share juga data proyektif ya, data untuk latihan dalam bentuk SPSS ya, dalam bentuk data yang saya simpan di SPSS atau di Excel juga bisa. Di Excel juga bisa, tapi harus disimpan dalam ekstensi CNF. Ekstensinya harus diubah kalau memang ada yang belum berubah ya. Nanti saya ini kalau saya munculkan begini, aplikasi Smart PLS saya kelihatan di layar nggak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Pak. Baik. Nanti sebetulnya kalau sudah aktif, ya sudah aktif programnya, ini adalah bentuk program. Ya, bentuk program dari Smart PLS. Ya, sambil jalan saja. Ini kebetulan saya mau meng-create project baru ya, project untuk oh ya ini udah mau selesai ya, kok cepat sekali ya. Baik, ini saya kasih contoh misalnya latihan ya, latihan PLS, latihan PLS 1 ya, latihan PLS 1. Oke. Nah, di sini di sebelah kiri nanti kalau ini teman-teman semua sudah bisa masuk ke dalam program aplikasi Smart PLS, nanti dengan cara untuk memulai project baru, tadi diklik ini ya, diklik create a new project gitu ya, create a new project, ada gambar yang sebelah kiri pojok ya kelihatan. Nah nanti namanya kita tadi sudah kasih contoh misalnya latihan PLS 1. Nah ini nanti double klik to import data ya, double klik to import data. Nah ini bisa di double klik ya, double klik. Nah kemudian kita ambil data baik dalam Excel atau dalam SPSS yang sudah kita simpan. Ini sudah saya kirim ya ke contoh datanya ke WA ya. Tinggal diambil saja, diambil gini ya,
Diklik kemudian open. Klik open. Kalau sudah, oke. Nah, dia sudah masuk. Ya, dia sudah masuk ke dalam data, ya data penelitian MGA. Ini ya. Dia sudah ada di sini. Nah, kalau sudah ada di sini, maka kita bisa mengevaluasi data terlebih dahulu, gitu ya. Bisa mengevaluasi data. Datanya kita bisa lihat. Ini data univariat ya. Kita ingin tahu mean-nya berapa, median berapa, max-nya berapa dan sebagainya. Ini indikatornya ada service quality, ada satisfaction, ya, ada loyalty, gitu ya. Jadi ada 3 variabel untuk contoh saya, untuk contoh ada 3 variabel, ada 3 indikator. Nah ini datanya yang sudah kita masukkan. Nah itu ada di sini. Nah kemudian setelah itu kita bisa mengolah, ya kita bisa mengolah. Kita ingin buat apa? New pad atau kita ingin ya kita bisa kita bisa double klik. Nah, ini kita mau ambil datanya, ya kita mau ambil datanya. Ini ada variabelnya kan ada service quality ya. Kita lihat yang bawah ini. Yang bawah ini. Nah, ini kita kelompok-kelompokkan ya. Ini kan masih campur ya. Kita kelompokkan. Nah, kita kelompokkan. Oke, kita kelompokkan. Ini sudah. Nah, ini kita bisa tarik ya. Kita bisa tarik. Kita klik biasa seperti apa? Narik gitu ya, narik. Kita double klik, kita taruh ke sini. Nah, ini yang warna merah ini latent variabel tadi, ya. Ini latent variabel. Kita kan punya 3 variabel yang mau kita analisa. Kemudian yang berikutnya adalah satisfaction. Ini ya satisfaction. Kita double klik, kita taruh lagi ke sini. Ya. Nah, kemudian loyalty juga sama. Loyalty kita ambil, kita klik, kita taruh lagi ke sini. Oke. Nah, ini kan kita belum bisa menganalisa karena ini masih berdiri sendiri ya, masih berdiri sendiri. Ini masih berdiri sendiri semuanya. Nah, ini bisa biar gambarnya bagus, terhubungnya juga bagus gitu. Ini kita bisa klik sebelah kanan, ya kemudian kita kasih namanya dulu, nama yang merah itu. Nama yang merah itu tadi apa tadi? Loyalty, satisfaction. Nah, satisfaction berarti. Satisfaction misalnya. Namanya, nah namanya kita ubah ini loyalty, loyalty. Kita klik kanan, kemudian rename, kemudian kita kasih nama loyalty, variable loyalty. Kemudian yang satu lagi ini variabel service quality. Service quality. Oke. Nah, nanti biar ini hubungannya antar satu dengan yang lain kelihatan,
kita bisa lihat cara posisi gambarnya bisa kita atur ya. Misalnya ini di atas gitu ya, biar nanti kelihatan bagus hubungannya. Kemudian ini sebelah kanan misalnya ya. Kita klik. Nah, ini ada gambar align indikator right ya. Sehingga nanti bisa kelihatan. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita ingin menganalisa hubungan antara variabel ini. Kita klik aja connect ya. Ini ada connect. Kita klik connect. Kemudian kita taruh di sini. Kita klik hubungkan. Ya, dihubungkan. Nah, kemudian yang sini juga sama. Ini dari sini kita hubungkan ke sana. Kita hubungkan ke sana. Nah, kalau dia sudah terhubung, maka warnanya berubah menjadi biru. Ya. Kalau merah tadi dia masih sendiri-sendiri, dia belum terhubung. Nah, kalau sudah biru begini, itu artinya dia sudah terhubung. Ya. Sudah terhubung. Oke, berarti nanti ini kita bisa menganalisa hubungan antara ketiga variabel ini, ya, ketiga variabel ini. Nah, bagaimana cara menganalisanya? Cara menganalisanya dengan menggunakan calculate. Ini ya, ada kata-kata calculate nih. Calculate. Calculate. Kita pakai PLS algorithm, ya, PLS algorithm. Yang ini. Nah, ini. Nah, di sini ada ketentuan faktor tertimbangnya pakai centroid atau pakai vektor atau pakai pad. Nah, saya nggak jelaskan secara detail. Mungkin akan lebih simpel saja bisa menggunakan pad ya. Pad itu yang sering digunakan, bersifat general. Kemudian maksimum iterasinya 300 kali. Maksudnya apa ini maksimum iteration? Dia akan mengulang sebanyak 300 kali dalam proses. Ya. Akan diulang-ulang terus sampai 300 kali, sampai mendapatkan sebuah model yang fit. Gitu. Modelnya menjadi fit. Gitu. Oke ya. Kalau sudah, kita start calculation. Nah, disinilah statistiknya sudah mulai bicara statistik. Ya, ini pad coefficient, hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain, ini sudah berhubungan, itu ya. Kemudian kita bisa dilihat kalau ingin tahu final result-nya itu dari yang di bawah ini, ya. Yang di bawah ini, apakah masih